Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar hari ini? Sehat ya? Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah. Tetap jaga kesehatan ya, jangan sampai ada yang sakit. Oke? Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min ghazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berdoa selesai. Pada hari ini kita akan pelajaran tema 1 hidup rukun, subtema 4 pembelajaran 5 dan 6. Yuk kita lihat slide berikutnya. Oke, kita masuk ke pembelajaran 5. Pelajaran bahasa Indonesia tentang menyampaikan penolakan dengan kalimat sederhana. Kamu sudah tahu pentingnya cara menolak untuk menjaga kerukunan. Ucapkan kalimat penolakan dengan santun. Ya, jadi kalau kita ingin menolak, kita harus mengucapkan dengan santun, dengan baik. Jangan membuat orang lain itu yang mengajak kita tersinggung. Begitu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya, pelajaran PPKN menyebutkan pengamalan sila ketiga Pancasila di lingkungan masyarakat. Coba sila ketiga itu apa bunyinya? 3. Persatuan Indonesia. Oke, Persatuan Indonesia ya. Contoh pengamalan sila ketiga di masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari tarian daerah. Yang kedua, bangga menggunakan produk buatan dalam negeri. Yang ketiga, bersahabat dengan teman dari berbagai suku. Yang keempat, bekerja sama menjaga keamanan di lingkungan sekitar. Ya, itu merupakan contoh dari sila ketiga ya. Nah, ini ada contohnya yang bentuk gambar. Bekerja sama tanpa membedakan suku. Ya, jadi kita itu walaupun berbeda suku, tapi kita harus tetap satu. Persatuan Indonesia, karena Indonesia itu memiliki banyak suku. Oke? Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita masuk ke pembelajaran 6. Pelajaran bahasa Indonesia tentang mengidentifikasi kalimat penolakan dalam dongeng. Oke. Nah, sekarang penolakan dalam dongeng ya. Nah, kalimat penolakan juga terdapat dalam dongeng. Nah, jika kamu menolak permintaan, sebaiknya ucapkan dengan santun. Begitu ya. Jadi, apapun itu sebuah penolakan dari ajakan-ajakan ataupun permintaan seseorang atau sesuatu, kita harus menolaknya dengan santun, dengan baik, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita masuk ke pelajaran PPKN. Menyebutkan pengamalan sila keempat Pancasila di masyarakat. Ya, coba apa itu bunyi sila keempat Pancasila? 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, jadi tentang permusyawaratan ya. Nah, pengamalan Pancasila harus dilakukan dalam hidup bermasyarakat. Nah, sila keempat menunjukkan kita harus bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan, begitu ya. Nah, bisa lihat pada gambar di samping ya. Ada bapak-bapak yang sedang berkumpul di pos kamling. Oke, Ustazah bacain ya. Bagaimana jika kita bekerja bakti besok? Wah, ini bagus, Pak. Nah, itu ada seseorang yang sedang berpendapat untuk bekerja bakti pada besok
hari kayak gitu ya. Nah, untuk Bapak yang satunya dia langsung menyetujui karena idenya itu bagus gitu ya. Wah, ide bagus, Pak. Nah, itu dengan menyetujui ide itu namanya menghormati pendapat orang lain. Nah, itu termasuk sila keempat, begitu ya. Oke, paham ya? Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, selanjutnya menyebutkan pengamalan sila kelima Pancasila di masyarakat. Nah, apa bunyi sila kelima dalam Pancasila? Ya, sila kelima. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima menunjukkan sikap adil terhadap sesama manusia. Ya, ini bisa dilihat pada gambar ya. Ada yang berbicara, mari kita kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, itu merupakan gotong royong membersihkan lingkungan. Itu termasuk adil karena lingkungan itu milik bersama dan kita harus membersihkan bersama-sama, gotong royong kayak gitu ya. Oke. Nah, itu termasuk sila kelima. Nah, kita lihat slide berikutnya. Nah, masuk pembelajaran matematika. Menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan serta penyelesaiannya. Nah, menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan atau pengurangan itu bisa dilihat kata-kata yang merupakan ia dijumlahkan atau yang kata-kata dikurangin kayak gitu ya. Nah, kata-katanya apa saja? Kata-kata yang berkaitan dengan penjumlahan itu misalnya diberi, membeli lagi, atau banyak gabungan kayak gitu ya. Nah, yang untuk kata-kata berkaitan dengan pengurangan misalnya diberikan kepada, sisa, selisih, atau terjual. Nah, itu merupakan kata-kata pengurangan atau dikurangi gitu ya. Jadi nanti kalau ada kata-kata yang diberi, membeli lagi, atau banyak gabungan, itu nanti dijumlahkan. Nah, kalau ada kata-kata yang diberikan kepada, sisa, selisih, atau terjual, itu dikurangin. Oke, begitu ya. Sudah paham ya? Nah, selesai sudah pembelajaran 5 dan 6-nya. Bisa dipelajari lagi melalui buku pena dan LKS. Oke. Cukup sekian dari Ustazah ya. Terima kasih. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.